2025 ini tahun yang paling merubah hidup gue gitu. Ini tahun dimana gue paling banyak belajar, dan gue rasa dari ratusan, ya bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting, dan menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ketika kalian benar-benar mengerti itu maksud dari gue ini apa. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman gue, kalian bisa belajar dari poin-poin gue supaya kalian bisa jadi orang yang lebih bijaksana. Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gue, karena gue belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gue nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025, yaitu untuk keep things simple ya. Jadi pelajaran yang gue petik, ini pelajaran pertama yang gue petik adalah ketika lu melakukan sesuatu ya, manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks, mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuma di investasi, ini nggak cuma di bisnis, ini juga cuma di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total gitu. Banyak mungkin yang melihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor, usahanya banyak sekali. Cuman kalau misalnya gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha. Ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih ya dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin dimana banyak sekali nanti tawaran ya, dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu. Satu bisnis gitu kan, investasi yang gak lebih dari 3, teman dekat juga gak lebih dari 3. Waktunya diprioritaskan kemana nih ya, antara ke teman kah, ke keluarga kah, kemana. Kadang kita tuh gak perlu bikin banyak sekali keputusan ya dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin ya. Setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1-2 keputusan aja setahun, hidup lu tuh bisa berubah. Jadi orang lebih banyak say no gitu. Ketika ditawarin ini enggak, ini enggak, ini enggak. Karena ketika lu baru mulai awal karir, ya, distraksi itu di mana-mana. Lu harus bisa simplifikasi. Oke, hari ini apa sih yang mau gue lakukan? Apa hal-hal yang mau gue eksekusi? Apa strategi yang gue mau eksekusi? Gak perlu ribet-ribet. Ya. Lu gak perlu punya rencana ke depan. Ini gue pernah belajar dari salah satu portofolionya Warren Buffett, yaitu Nebraska Furniture Mart. Ya. Jadi ini ada orang, udah tua sekali, perempuan, dia bikin satu toko furniture. Ditanya sama Warren Buffett, strategi bisnis lu tuh apa? Dia jawab sangat sederhana. Jual furniture semurah-murahnya dan jujur sama customer. Udah, strategi cuma 2. Simple tapi jadi besar sekali. Luar biasa. Jadi dari segi bisnis gue, ya, dari segi investasi gue itu gue bener-bener pilih mana yang simple, mana yang mau gue fokuskan, mana yang gue pilih. Dan eksekusi layernya itu juga gue sederhanain gitu. Dari dulu kan gue orangnya suka ribet. Ketika gue umur 19 tahun, gue gak ngerti manajemen, karyawan gue 130. Dengan load yang sama sekarang, 15 orang itu bisa kerjain 130 orang. Kenapa? Karena lebih simple, lebih gak ada birokrasi. Karena gue percaya bahwa output ya dari jumlah karyawan itu nggak sama dengan kebanyakan karyawan atau sedikit. Karena ada perusahaan seperti Telegram yang karyawannya di bawah 30, multi-billion dollar company gitu. Gue nggak percaya di situ banyaknya karyawan sama dengan kehebatan bisnis. Pelajaran kedua yang gue ambil di 2025 ya, ini sebenarnya gue ambil dari film ya, atau novel dari Dune, karyanya Frank Herbert, yaitu fear is not real ya. Fear is the mind killer. Itu gue belajar. Ketakutan tuh nggak ada yang pernah real. Ketika lu teman-teman semua memulai sesuatu, ya, kalian takut, itu nggak ada yang real gitu. Keluarga kalian takut ngomongin apa, itu cuma ada di kepala kalian. Kalian yang ngerasa ketika, oh gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai berinvestasi, tapi gue diejek sama teman-teman, gue diejek nonton edukasi sama orang lain. Orang tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu. Ya. Lu tuh ada di spotlight bias. Ketika lu ngerasa dunia itu berputar di lu, padahal nggak ada yang pernah peduli. Ketika lu jalan di mall tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu. Jadi gue kasih tau bahwa ketakutan tuh nggak nyata. Buat apa ya lu takutin masa depan atas sesuatu yang lu nggak akan pernah bisa kontrol. Yang ada tuh hanya kenyataan yang ada di depan mata lu ini. Ya, di detik ini kenyataan tuh yang ada. Ketakutan di masa depan tuh nggak ada. Ketakutan di masa lalu tuh juga nggak ada. Yang kita bisa kontrol tuh cuma satu. Ya, dunia luar kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol adalah pikiran kita. Kita mau maju atau kita nggak mau maju. Dan gue belajar tahun 2025, ya kan, gue hidup di mana gue itu nggak pernah pengen gagal. Gue orangnya sangat kompetitif ya. Ternyata
gak ada yang masalah. Ternyata gagal itu bahkan gak semenakutkan itu, ya. Ketika kalian bikin sesuatu terus gagal itu gak semenakutkan itu. Ketika awal-awal gue di karir, gue takut gagal, gitu. Tapi gue pernah bikin startup, ya, di Puja satu Indonesia, sampai masuk penghargaan di luar negeri segala macam, ya, mau diinvest sama salah satu venture capital paling besar di dunia, investornya Apple. Umur 19 tahun, orang bilang semuanya golden boy, lalu hancur, ya, semuanya hancur. Dan gue rasa ya not so bad gitu, kegagalan. Gue bisa belajar banyak dari hal itu, dan gue bisa lompat lebih jauh. Jadi 3 langkah mundur untuk 30 langkah ke depan itu nggak masalah. Gue selalu takut gitu kan, gimana kalau misalnya tahun ini investasi gue, portofolio nggak bertumbuh gitu kan. Gue punya target, gue pengen bikin dana abadi, gimana kalau ini nggak tercapai. Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak semua faktor gitu bisa kita kontrol. Semua itu ada waktunya, ya. Fear is not real, ketakutan nggak nyata, yang penting kita berani untuk maju. Pelajaran ketiga, ya, yang gue dapat adalah nggak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu, ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing, bisnya ninggalin gue nih. Kadang lu ngerasa iri, ya, karena dunia ini tuh nggak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati, ya. Envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal itu bisa dijelaskan karena iri hati. Di sini gue belajar tahun ini bahwa nggak apa-apa untuk ketinggalan. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, mungkin yang di luar negeri, ya, mereka banyak yang catch artificial intelligence punya kenaikan. Gue pernah duduk, ya, di meja ini, ya, seberang gue adalah partner gue, kita ngobrol bahwa oke, 2025 ini kayaknya AI ini eksponensial, karena kita ikutin tuh dari GPT awal, ya, dari beta. Gue pemakai gue nomor 10 mungkin, ya, nomor 10 orang pertama yang pakai ChatGPT di Indonesia. Gue lihat perkembangannya antara chatbot yang semi-semi rusak, ya, 3,5 sampai sekarang 5,2 itu luar biasa. Ketika awal yang gue lihat di tahun 2025 awal aja, itu udah luar biasa jauh dibanding yang tahun 2022 akhir. Di situ gue percaya, oke, AI ini akan super cycle. Kita ngomong ke semua orang, kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa AI akan super cycle. Tapi apakah kita berhasil nangkap itu? Jawabannya tidak. Gue bukan investor di Nvidia, gue bukan investor di Taiwan Semiconductor, gue bukan investor di ASML. Padahal gue udah tahu di depan mata gue bahwa ini AI super cycle. Gue bisa dapat kenaikan portfolio sampai 170% kalau gue percaya pada tesis gue sendiri. Tapi ketika gue lihat orang-orang teman-teman di luar negeri, ya, farm manager di luar negeri yang bisa berhasil gitu, apakah gue ada iri hati di situ? Tentunya gitu. Ya, gue ngerasa kok gue nggak cukup pintar untuk nangkap itu. Padahal gue udah tahu nih, gue udah hitung semuanya gitu. Gue udah lihat nih, oke, ada kemungkinan nih, gue udah lihat Google tuh murah gitu. Sebelum Warren Buffett masuk, gue udah sempat bahas bahkan di podcastnya bareng mentor gue, Pak Toto Sugiri. Gue udah lihat, oke, ini AI kan memang super cycle dari awal tahun. Cuman ketika gue lihat orang semua